Kalau seandainya kita tidak boleh berbuat hal yang baru, maka para sahabat tidak membukukan Al-Quran. Karena Al-Quran dibukukan tidak ada perintah dari Rasul SAW dan ayat ataupun hadis yang memerintahkan kita membukukan Al-Quran. Tetapi para sahabat mengambil qiyas dari hadis tadi, maka dibukukan Al-Quran sunnatan maslahatan lil ummah, dibuat supaya umat tidak bingung, karena nanti dari zaman ke zaman tidak lagi orang menghafal Al-Quran, maka Al-Quran dibukukan. Maka para sahabat mengada-adakan suatu hal yang baru, maslahatan lil ummah. Kalau muncul orang di zaman sekarang berkata hal yang baru itu bid'ah dolalah, dari mana kalian belajar bid'ah? Bila mereka bertanya begitu, katakan kami belajar bid'ah dari Muhajirin dan Ansar dan para sahabat Rasul. Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Abdullah bin Abbas alaihi ridwanullah, Sayyidina Ibn Mas'ud dan para gurra, para hufadus sahabi radhiyallahu anhum warḍahum berkumpul berittifaq untuk membukukan Al-Quran yang tidak ada perintahnya dari Rasul SAW. Berarti kalau mengikuti dari pendapat mereka, maka mereka yang berkumpul dari qurra dan hufadus sahabi, mereka dalam dalalah bid'ah benar. Siapa yang mau kita tuduh? Mereka sempalan abad ke-20 atau para sahabat? Tentu mereka. Akan tetapi ini adalah fitnah yang muncul di akhir zaman. Maka muncullah perayaan Maulidil Mustafa Muhammad SAW, ta'ziman li syariatil Mustafa, untuk mengagungkan syariatul Rasul SAW. Kita bikin maulid bukan untuk bermaksiat. Di sini berkumpul tidak ada maksiat, yang ada zikrullah. Sedangkan Allah berfirman di dalam hadits qudsi, ana ma'ahu haitsuma dzakarani wa taharrakat syabata bidzikri. Aku bersama hambaku selama hambaku mengingatku dan bergetar kedua bibirnya menyebut namaku. Kita di sini terus menyebut nama Allah. Kita di sini bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Perkumpulan seperti ini mardiyah, sebagaimana para sahabat membukukan Al-Quran untuk membawa maslahat bagi umat. Demikian pula kita membuat perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa alihi, merayakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan dan memerintahkan kita memuliakan Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Para sahabat kalau di hadapan Rasulullah semua tertunduk, lebih dari berhadapan dengan seorang raja. Mereka di hadapan Rasul tertunduk dan tidak mengangkat kepalanya. Mereka di dalam kekhusyuan, dan mereka pun telah diajar oleh Allah untuk beradab kepada sang Nabi. Duduk lama-lama di rumah Rasulullah, turun ayat di dalam suratul Hujurat dan di dalam surat lainnya di ayatul Quran. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, kalau selesai kalian daripada sang Nabi, fansarafu, maka bangunlah, karena itu yudin Nabi, itu akan mengganggu sang Nabi. Allah mengajari para sahabat untuk beradab kepada Nabi Muhammad, untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum bertabarruk, mengambil berkah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika salah seorang sahabat Rasul sedang tertidur, maka berkeringat Rasulullah, datang seorang sahabat mengambil daripada keringatnya Rasul yang wangi. Terbangun Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma'amit, apa yang kau perbuat?" "Tabarrukan li ahlina ya Rasulullah," mengambil berkah dari keringatmu ya Rasulullah. Ini perbuatan sahabat dan Rasulullah diam. Sekarang dibilang syirik oleh teman-teman dan saudara kita, sedangkan ini diperbolehkan oleh Rasul. Dari mana datangnya kelompok ini?
dari para pengikut iblis alaihi laknatullah. Sebagaimana iblis tidak pernah mau memuliakan makhluk, iblis hanya mau sujud kepada Allah. Iblis disuruh sujud kepada Adam alaihi salam, iblis menolak. Kalau disuruh sujud pada Allah, sudah puluhan ribu tahun iblis sujud kepada Allah bersama Jibril, Israfil dan teman-temannya dari para malaikat. Selama iblis ini telah memang diciptakan dari api, tetapi iblis satu derajat dengan teman-temannya, yaitu Israfil, Mikail, Jibril dan lainnya, berpuluh ribu tahun bersujud kepada Allah. Tapi saat disuruh memuliakan orang yang dimuliakan Allah, iblis menolak. Kalau suruh sujud pada Allah, mau puluhan ribu tahun. Hanya Allah yang mau dimuliakan oleh iblis, makhluk lain tidak mau. Ini muncul di akhir zaman, memuliakan makhluk syirik. Demikian perbuatan iblis, tidak mau tunduk dan memuliakan Adam. Apakah iblis benar? Padahal dia tidak menyekutukan hal yang lain selain Allah, tidak mau sujud pada selain Allah. Apakah iblis benar? Dilaknat oleh Allah hingga akhir zaman karena tidak mau memuliakan orang yang dimuliakan Allah. Sebagaimana para malaikat bersujud kepada Adam alaihi salam, dan Nabiuna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah imamul anbiya wal mursalin, lebih berhak dimuliakan dari Adam alaihi salam, terutama oleh umatnya, bukan bersujud pada sang Nabi. Kita tidak sujud pada sang Nabi, tapi sanubari kita ini mengenal sujud dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam salat pun harus bersalam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari kelompok iblis dan pengikut.